Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebersamaannya dengan kita sehingga kita merasakan kenikmatan dan merasakan kekhusyuan, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, yaitu bulan penyucian jiwa. Mudah-mudahan penyucian jiwa yang selalu kita lakukan itu yang menjadi sebab Allah membersamai kita, sehingga apapun yang kita lakukan dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan perlindungan Allah, dengan rahmat, berkah dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat hidup kita hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang bahagia, tidak ada beban. Apa sebab? Sebab yang menjadi tujuan kita sebenarnya adalah akhirat yang pasti, yang abadi. Maka kita melihat akhirat dulu, baru kita lihat dunia ini. Ketika kita lihat akhirat dulu, baru kita lihat dunia ini, maka dada kita akan lapang. Tetapi kalau kita lihat dunia ini dulu, nah kemudian kita tak dapatkan apa yang kita inginkan, maka kita akan menjadi terbeban, kita akan menjadi sengsara, tersiksa. Maka inilah yang menjadi tumpuan kita. Maka dalam pertemuan-pertemuan kita sebelum ini yang berkaitan dengan penyucian jiwa, maka penyampaian-penyampaian kita ini adalah sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, yaitu bekal kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Hidup yang penuh dengan tipu daya, hidup yang penuh dengan sandiwara, hidup yang kita selalu merasa sedih dan kecewa disebabkan karena tak semua boleh jadi yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Maka apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hidup kita sampai ke akhirat sana yang jelas dan yang pasti, maka tentu semua itu yang kita lalui di dunia ini menjadi kecil, menjadi remeh, bahkan menjadi tidak berharga. Tetapi sebaliknya, kalau dunia ini yang dijadikan tumpuan, maka yang kecil jadi besar, yang remeh jadi seperti penting, menjadi pokok. Maka inilah yang membuat terbaliknya pengukuran, yaitu dalam mengukur sesuatu, dalam menimbang sesuatu. Inqalabat al-ma'ayir, yaitu neraca timbangan itu sudah terbalik. Nah, kita tidak mau itu berlaku pada diri kita. Maka kita berharap mudah-mudahan insya-Allah kita tidak tertipu dengan dunia ini. Ya, umpamanya kita punya pasangan hidup umpamanya, tetapi kita tidak ingin tertipu dengan pasangan hidup itu. Ya, memang kita punya anak, kita tidak ingin tertipu dengan anak yang kita miliki. Ya, memang kita punya harta benda, tetapi kita tidak ingin tertipu dengan anak atau harta benda yang kita punyai. Begitu juga dengan kedudukan, kemudian penerimaan di tengah masyarakat. Kalau dalam media sosial sekarang ini adalah followersnya, umpamanya subscribersnya dan lain sebagainya. Tidak, kita tidak tertipu dengan apa yang berlaku di dunia ini. Maka inilah yang terus kita ingat-ingatkan diri kita melalui majlis-majlis ilmu yang kita ikuti, tazkirah-tazkirah yang kita dengar, nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita, dan bahkan juga peringatan dari sahabat kita. Ini semua kita lakukan supaya kita tidak tertipu. Dan insya Allah apa yang kita tak dapat di dunia ini, Allah akan ganti. Umpamanya Allah akan ganti dengan yang lebih baik, umpamanya pasangan di hari akhirat. Allah ganti anak yang lebih baik di hari akhirat. Tentang anak yang lebih baik ini digunakan kata zakatan di dalam Al-Quran, yaitu ada orang tua di dalam surah Al-Kahfi tentang kisah orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki anak. Tapi anak ini anak yang kalau besar nanti dia akan membunuh kedua orang tuanya. Maka anak ini anak, tetapi anak yang tidak baik, anak yang durhaka, anak juga. Maka Khidir dalam perjalanan bersama Nabi Musa alaihi salam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak itu kalau dia hidup sampai besar nanti, maka
yang dilakukan oleh Khidir yang membuat Nabi Musa tak tahan, tak sabar sehingga bertanya kepada Khidir, yaitu ketika Khidir membunuh anak kecil itu. Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, mengapa engkau bunuh anak yang tak berdosa ini? Nah, ilmu tidak diberikan kepada Nabi Musa tentang masa depan anak itu, tetapi diberikan kepada Khidir, sehingga dengan ilmu yang diterima dari sisi Allah yang mengetahui masa yang akan datang itu, maka Khidir membunuh anak itu. Nah, tentang kisah ini disebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti anak itu. Nah, akan mengganti anak itu dengan anak khairam minhu zakatan. Nah, itu ada perkataan khairam minhu, yaitu Allah akan mengganti anak itu dengan anak yang zakatan. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu anak yang zakatan, lebih suci, lebih baik. Maka dalam tafsir disebutkan adalah zakatan di sini salahan, anak yang lebih soleh, anak yang soleh. Bukan anak yang durhaka, anak yang berbuat baik, bukan anak yang berbuat jahat, tidak. Wataqwan, yaitu anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyenangkan hati, di dunia ini dan yang bermanfaat di akhirat nanti. Nah, ini adalah isyarat dari kita bahwasanya jangan tertipu dengan apa yang kita miliki, yang kita dapatkan di dunia ini. Dan jangan pula sedih dan kecewa apabila kita tidak mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti pasangan dengan pasangan yang zakatan, lebih baik. Anak-anak yang zakatan, anak yang lebih baik. Biasanya kata zakatan ini selalu kita fahami kata zakat, yaitu harta yang kita keluarkan. Nah, dalam ini pembahasannya adalah di sisi bahasa, yaitu maknanya yang lebih suci, yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih tinggi nilainya, yang lebih berharga. Nah, untuk siapa itu? Yang lebih baik, yang lebih berharga itu untuk orang yang mensucikan jiwa, sehingga ia tidak tertipu dengan apa yang ia jalani di dunia ini. Maka mudah-mudahan insya Allah melalui tazkirah-tazkirah yang tak begitu panjang, pendek-pendek saja, tapi mudah-mudahan memberikan bekas, memberikan kesan ke dalam hati dan jiwa kita untuk kita menjalani hidup ini. Tak perlulah panjang-panjang tazkirah itu sampai 1-2 jam. Memang ada kalanya kita memerlukan tazkirah atau pelajaran majlis ilmu yang lama, tetapi apabila berkaitan dengan penyucian jiwa ini, yang terpenting adalah usaha melakukan penyucian jiwa itu. Nah, dapat sentuhan hanya dengan hitungan menit saja atau detik saja, tetapi kesannya adalah sepanjang hayat. Setiap hari yang kita lalui mudah-mudahan insya Allah hari-hari yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan karena kesucian hati dan jiwa kita. Barakallahu fikum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.